Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan, NIM INO 1191274, kelompok 21, praktikum tata laksana Padang Penggembalaan Peternakan Rakyat. Praktikum 4. Penentuan komposisi botanis. Analisis komposisi botanis penting dilakukan untuk mengidentifikasi spesies tanaman pada lahan atau pada pastura. Penting dilakukan karena untuk mengetahui persentase antara legum dan rumput, di mana legum itu sangat berperan penting karena legum itu kandungan nutrisi pada legum itu lebih tinggi dari rumput, yakni pada proteinnya lebih tinggi, mineral. Tujuan dilakukannya praktikum tata laksana Padang Penggembalaan Peternakan Rakyat mengenai penentuan komposisi botanis adalah untuk mengetahui komposisi botanis pada suatu lahan pastura dan mengetahui cara menentukan komposisi botanis pada suatu lahan pastura sehingga dapat diketahui pada perbandingan berapakah komposisi botanis tersebut dapat menghasilkan produksi secara kualitas dan kuantitas yang baik. Kegunaan dilakukannya praktikum tata laksana Padang Penggembalaan Peternakan Rakyat mengenai penentuan komposisi botanis adalah agar mahasiswa dapat mengetahui komposisi botanis pada suatu lahan pastura dan mengetahui cara menentukan komposisi botanis tersebut sehingga mahasiswa dapat mengetahui pada persentase berapakah komposisi botanis tersebut dapat menghasilkan produksi secara kualitas maupun kuantitas yang baik. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum tata laksana Padang Penggembalaan Peternakan Rakyat mengenai penentuan komposisi botanis adalah parang, kantung plastik, kuadran, terpal, dan timbangan. Kerja praktikum tata laksana Padang Penggembalaan Peternakan Rakyat mengenai penentuan komposisi botanis adalah: pertama, kita menyiapkan kuadran dengan ukuran 1x1. Kemudian kita melempar kuadran secara acak ke lahan atau ke pastura. Langkah selanjutnya adalah memotong semua rumput hingga ke permukaan tanah yang berada di dalam kuadran. Langkah selanjutnya adalah meletakkan hijauan yang telah dipotong di atas terpal. Kemudian memisahkan hijauan ke dalam spesiesnya. Misalnya rumput raja digabung dengan rumput raja, sentro digabung dengan sentro, dan kalopo digabung dengan kalopo. Setelah dipisahkan ke dalam spesiesnya masing-masing, kemudian kita masukkan ke dalam kantung plastik. Ini adalah sentro, ini adalah kalopogonium, dan ini adalah rumput raja. Kemudian kita menimbang masing-masing spesies. Ini sebanyak 0,2 kg. Ini juga 0,2 kg. Ini pun sama, 0,2 kg. Kita mengeringkan spesies rumput yang telah kita ambil tadi di bawah sinar matahari kurang lebih selama 3 hari hingga kadar airnya berkurang.
sentro, ini kalopo. Dan ini rumput raja. Langkah selanjutnya adalah penimbangan berat kering dari masing-masing spesies. Setelah dikeringkan selama beberapa hari, langkah selanjutnya adalah kita menimbang bahan keringnya. Ini merupakan Calopogonium. Memiliki berat 0,1 kg. Kemudian Centrofugensis memiliki berat kering 0,1 kg. Dan rumput raja memiliki berat kering sebanyak 0,1 kg. Perhitungan komposisi botanis. Komposisi botanis dihitung dengan rumus. Komposisi botanis spesies A sama dengan berat kering spesies A dibagi berat kering total dikali 100. Komposisi botanis rumput raja sama dengan berat kering rumput raja dibagi berat kering total dikali 100 sama dengan 1 gram dibagi 3 gram dikali 100% sama dengan 33,33%. Komposisi botanis Calopo sama dengan berat kering Calopo dibagi berat kering total dikali 100% sama dengan 1 gram dibagi 3 gram dikali 100% sama dengan 33,3%. Komposisi botanis sentro sama dengan berat kering sentro dibagi berat kering total dikali 100% sama dengan 1 gram dibagi 3 gram dikali 100% sama dengan 33,33%. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel. Dengan indikator berat segar, rumput raja memiliki berat sama dengan 2 gram, Calopo dengan berat 2 gram, Centro dengan berat 2 gram, dan jumlah keseluruhan berat segar sama dengan 6 gram. Dan berat kering sebanyak pada rumput gajah 1 gram, pada Calopo 1 gram, pada Centro 1 gram, dan jumlahnya sama dengan 3 gram. Komposisi berat kering pada rumput gajah sebanyak 33,33%, pada Calopo sama dengan 33,33%, pada Centro sama dengan 33,33%, dengan jumlah keseluruhan 100%. Perbandingan rumput dan legum pada praktikum ini sama dengan rumput 33,33% dan legum sama dengan 66,66%. Legum ini berasal dari Calopo ditambah dengan Centro karena Calopo dan Centro merupakan leguminosa. Perbandingan rumput dan legum pada praktikum ini atau pada padang penggembalaan tidak sesuai atau tidak baik karena terlalu banyak legumnya. Menurut Invitria dan Holil 2014, perbandingan yang baik antara rumput dan legum adalah rumput sebesar 60% dan legum sebesar 40%. Karena legum di sini memang memiliki kandungan protein yang bagus, namun perlu diketahui bahwa rumput itu merupakan sumber serat kasar dan merupakan makanan utama pada ruminansia. Demikianlah praktikum tata laksana padang penggembalaan peternakan rakyat mengenai penentuan komposisi botanis. Tetap semangat, tetap produktif di masa pandemi. Saya Fafet, saya bangga. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.